semuanya. Halo Pak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, tadi habis dari mana nih sebelum masuk ke kelas lagi? Kami berdua sih dari kantin ya. Dari kantin kan tadi istirahat tuh. Oh, dari kantin. Iya. Sebelumnya tahu nggak kita nih acara mau ngapain sih? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Oke. Tapi sebelumnya teman-teman sudah kenal sama saya belum? Belum. Belum. Nah, karena ada istilah tak kenal maka disayang, maka kita kenalan dulu lah ya. Oke. Oke. Perkenalkan, nama saya Yuda Mahardika. Saya di sini mengajar sebagai guru BK. Kebetulan sudah sekitar hampir 3 tahun saya mengajar di sini. Teman-teman kelas 10 mungkin belum kenal sama saya ya. Iya, kami baru masuk. Baru masuk. Iya. Oke. Teman kan udah pernah kenal saya nih. Siapa nama saya tadi? Pak Yuda. Oke, benar banget gitu ya. Oke, nah karena berhubung kita baru pertama kali ketemu gitu ya, mungkin saya juga pengen kenal sama teman-teman sekalian gitu ya. Oke, mungkin kita kenalan dari absen aja gitu ya. Oke Pak. Oke, 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 sebutin aja namanya ya. Oke, Kesha Arika Fatina. Hadir Pak. Saya. Oke, Kesha, sebelumnya kamu asalnya dari mana nih? Saya kemarin dari SMP 1 Pak. SMP Kota Bengkulu. Oh, SMP 1, Iya. keren banget ya. Iya Pak. Ya. Oke, kemudian Regina Fatima Zahra. Hadir Pak. Oke, Regina sebelumnya asalnya dari mana Regina? Saya alumni SMP 7 Pak. Oh, dari SMP 7. Berarti deketan ya sekolahnya ya? Iya. Oh, ya. Tapi udah kenalan belum sebelumnya? Sudah Pak. Oh, Tadi sudah. udah. Oke, sudah kenalan. Oke. Nah, teman-teman, teman-teman tahu nggak kita ini mau ngapain? Belum tahu Pak. Belum tahu Pak. Saya cuma tahunya guru BK katanya mau masuk udah jam istirahat, tapi nggak tahu mau ngapain. Oke. Jadi saya akan jelaskan dulu ya. Iya, Pak. Jadi dalam kegiatan pendukung dalam bimbingan konseling, guru BK mempunyai tugas salah satunya itu melakukan aplikasi instrumentasi. Nah, jadi di sini saya sudah membawa alat-alat instrumentasinya, yang namanya yaitu adalah alat ungkap masalah umum untuk tingkat SLTA atau SMA gitu ya. Nah, di sini teman-teman akan mengisi atau mengungkap masalah yang mungkin dialami oleh teman-teman. Nah, aplikasi instrumentasi ini harus sesuai dengan apa yang terjadi dengan teman-teman seperti itu, gitu ya. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir mengenai apapun yang teman-teman ungkapkan dalam tahun ini akan dirahasiakan sepenuhnya oleh guru BK, dan guru BK tidak akan memberikan atau membocorkan informasi yang ada di dalam tahun ini kepada orang lain kecuali atas seizin siswa seperti itu ya. Nah, baik, di sini saya akan membagikan lembar jawaban alat untuk masalahnya. Oke, silakan. Nah, jadi teman-teman, kan di situ kan ada yang namanya lembar jawaban alat untuk masalah. Nah, lembar ini bersifat rahasia dan hanya teman-teman yang mengetahui, teman-teman dan guru BK yang mengetahui isi jawabannya, gitu ya. Nah, untuk cara menjawabnya, nah teman-teman langkah pertamanya itu mengisi identitas, nama, jenis kelamin, jenis, tempat tanggal lahir, sekolah, jurusan, dan jenisnya. Oke. Isinya nggak apa-apa kan Pak? Tunggu dulu, saya jelaskan dulu ya. Nah, terus, nah langkah pertama, nah saya akan membagikan ini buku alat untuk masalahnya. Di sini terdapat 200 masalah yang mungkin dialami oleh teman-teman. Nah, teman-teman, langkah pertama itu baca dengan seksama pernyataan-pernyataan permasalahan yang
ada pada buku daftar masalah ini. Nah, teman-teman tandai masalah-masalah yang terjadi mungkin menjadi masalah teman-teman gitu ya, yang mungkin mengganggu teman-teman saat ini ataupun di masa lalu seperti itu, dengan cara menyilangkan kolom yang ada pada lembar jawaban tersebut. Nah, teman-teman nanti urutan yang mengisinya teman-teman mengisi secara urutan gitu. Nah, untuk terus yang kedua itu lihatlah kembali masalah-masalah yang telah teman-teman tandai yang menjadi keluhan, ya. Dari masalah-masalah tersebut, masalah berapa aja sih yang menjadi masalah yang sangat mengganggu, mungkin masalah yang membuat teman-teman itu berat sekali gitu ya. Nah, teman-teman nanti di sana diisi di kolom ini teman-teman, nomor ini. Jadi teman-teman isi nomor berapa, misal masalah nomor 130. Jadi teman-teman isi di kolom di sini 130 misalnya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman itu harus menjawab 3 pertanyaan ini. Apakah masalah-masalah yang teman-teman tandai itu benar-benar menggambarkan keseluruhan keseluruhan masalah yang teman-teman hadapi sekarang, atau enggak gitu ya. Maka teman-teman harus berikan tanda silang pada kotak yang sesuai gitu. Nah, kalau teman-teman masih ada masalah lain yang diungkapkan, nah teman-teman dituliskan di nomor 2 gitu. Atau jika teman-teman memperoleh kesempatan mengemukakan pendapat atau membicarakan masalah-masalah itu, berilah tanda silang pada kotak yang sesuai gitu ya. Oke, jadi teman-teman harus diharapkan untuk membaca formatnya itu dengan seksama gitu ya, membaca setiap masalah-masalah yang ada dalam buku masalah ini keseluruhan dan yang paling sesuai dengan yang teman-teman alami gitu. Gimana, paham? Oke, teman-teman, apakah ada yang ingin tanyakan? Bapak saya ingin bertanya, Ya, silakan. yang juga pada nomor 3 itu nanti kalau misalnya saya bersedia itu kepada guru BK ya berbicaranya. Yang mana? Yang angka 3 nomor 3. Oh iya. Jadi teman-teman tandai aja dulu nomor berapa yang ingin, misalnya kalau misalnya nanti teman-teman bukan masalah yang ingin dikemukakan atau diceritakan gitu ya. Nah, teman-teman silakan tandai dan teman-teman tuliskan pada siapa teman-teman ingin cerita ke guru BK gitu ya, tentunya teman-teman. Oke. Paham ya? Oke. Nah, sekarang saya akan membagikan buku alat masalahnya seperti itu. Silakan. Terima kasih Pak. Oke. Dalam buku alat untuk masalah ini terdapat 200 butir pernyataan. Jadi teman-teman diharapkan membacanya satu-satu dan menulis seluruhnya, gitu ya. Oke, silakan teman-teman keluar bekerja. Cara tempat bekerja dengan baik dan fokus dalam mengerjakan tahun ini, ya.
Baik, di sini saya Dharma Hardika sebagai guru BK dan konselor akan mengolah hasil AUM umum siswa SMA individual. Di sini kita mengisi identitas siswa yang mengisi. Dan ini adalah rahasia bagi guru BK dan tidak boleh disebarkan kepada siapapun kecuali atas seizin dengan siswa tersebut. Nah, di sini kita mengisi nama, jenis kelamin, NIS, tempat tanggal lahir, nama sekolah, jurusan, dan tanggal mengisi. Nah, di sini saya menggunakan format tabel masalah, di mana dalam tabel masalah ini terdapat bidang masalah, jenis masalah, nomor masalah, jumlah masalah yang diisi, berapa persentasinya, dan nomor masalah yang terberat. Nah, dalam bidang masalah ini terdapat 10 bidang masalah, yaitu jasmani dan kesehatan atau JDK dengan jumlah soal itu 25 soal, diri pribadi DPI itu 15 soal, hubungan sosial 35 soal, ekonomi dan keuangan 10 soal, pendidikan dan pelajaran 15 soal, agama, nilai dan moral itu 30 soal, keadaan dan hubungan dalam keluarga itu 25 soal, waktu senggang 10 soal, karir dan pekerjaan 15 soal, dan hubungan muda-mudi itu 20 soal. Jadi total keseluruhan soal ada 200 soal. Nah, kemudian kita untuk mengisi kita memerlukan lembar jawaban alat ungkap masalah AUM umum format 3 untuk siswa SLTA, di mana siswa mengisi nama, jenis kelamin, NIS, tempat tanggal lahir, nama sekolah, jurusan, dan tanggal mengisi. Nah, di sini terdapat hasil jawaban dari AUM, di mana siswa menyilangkan nomor yang dianggap sesuai dengan AUM ini. Nah, langkah yang pertama kita mengisi nomor masalah. Nomor berapa saja yang diisi dalam JDK. Di sini siswa mengisi nomor 3, 26, 30, 80, 102 dan 103. Maka di sini kita mengisi nomor soal yang diisi, yaitu nomor 3, 26, 30, 80, 102, 103. Nah, untuk jumlah soal kita hitung ada 6 soal yang diisi. Nah, berapa persentasinya? Persentasinya itu kita ambil dari 6/25 soal dikali 100. Maka hasilnya adalah 24%. Nomor masalah yang terberat tidak diisi, maka kita kosongkan saja. Begitupun juga dengan diri pribadi. Kita hitung juga diri pribadi, DPI-nya. Ada 1 soal. Cukup satu saja yang diisi, jumlahnya ada 1 soal. Maaf salah, yang diri pribadi itu ada 1 soal, yaitu di nomor 189. Maka jumlah soal yang diisi ada 1. Berapa presentasinya 1 dari 15 soal, yaitu adalah 6%. Tidak ada nomor masalah yang terberat tidak diisi, maka kosongkan saja. Kemudian untuk HSO kita isi kembali. Kita cek nomor berapa. HSO ada nomor 14, 36, 62, 63, 88, 89, 132, 135, 145. Ada 9. Maka kita isi lagi 14, 36, kemudian nomor 62, 63, 88, 89, 132, 135, dan 145. Jumlah soal yang diisi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 soal. Kita isi 9 soal yang diisi. Berapa persentasinya? 9/35 dikali 100. Hasilnya adalah 25%. Kemudian untuk ekonomi dan keuangan sama saja, hasilnya tidak ada yang diisi, maka kosongkan saja. Kemudian untuk PDP juga sama, tidak ada diisi, maka tidak perlu dimasukkan, kita kosongkan saja. Maka di sini kosongkan saja, tidak usah diisi. Kemudian ada AMN, itu terdapat 3 soal yang diisi, yaitu nomor 44, kemudian ada yaitu nomor 116, kemudian
139. Maka yang diisi ada 3 soal. 3 soal presentasinya 3 per 30 dikali 100, maka hasilnya adalah 10%. Nah, kemudian dalam KHK, kemudian itu KHK ada 3 soal, yaitu nomor 23, kemudian nomor 25, kemudian nomor 49. Nah, 3 soal yang diisi dan presentasinya adalah 3 per 25 soal kali 100, hasilnya adalah 12%. Jika tidak ada juga yang nomor masalah yang berat diisi, maka tidak usah dikosongkan saja. Kemudian untuk waktu senggang atau WSG itu tidak ada yang diisi, maka kosongkan saja. Kemudian karir dan pekerjaan KDP, kolom KDP ada 2, maka nomor 83 dan nomor 128. Jumlah soal yang diisi ada 2 berarti ya. Nah, 2 soal dari 10, 2 per 10 kali 100, artinya 20%. Kemudian untuk KDP ada 2 soal yang diisi, yaitu nomor 83 dan 128. Nah, 2 soal yang diisi, 2 soal dari 15 soal itu presentasinya adalah 13%. Terakhir yaitu hubungan muda-mudi dari 20 soal, kita lihat HMM-nya itu ada 3 yang diisi, nomor 196, kemudian 198 dan nomor 200. Nah, jumlah soal diisi ada 3 per 20, artinya 15%. Nah, kemudian keseluruhannya dipresentasikan kembali. Kita hitung jumlah soal yang diisi 6 tambah 1 tambah 9 tambah 3 tambah 3 ditambah 2 tambah 3, hasilnya adalah 26. 26 soal per 200 dikali 100%, artinya adalah 13%. Oke, karena tidak ada nomor masalah yang terberat, kita cek kembali. Kita lihat dari seluruh bidang masalah yang terbanyak itu adalah hubungan sosial atau HSO. Maka berdasarkan daripada hasil dari tabel masalah, siswa ini mengalami masalah terbanyak itu di hubungan sosial atau HSO dengan jumlah 9 masalah dengan presentasi 25%. Nah, jadi tindak lanjut yang dapat diberikan oleh guru BK kepada siswa tersebut yaitu dengan bimbingan individu ataupun konseling individu. Nah, baiklah, itulah pengolahan data umum siswa SMA yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.